Oke, masih dengan Profesor Kardus. Kelelawar. Kelelawar merupakan salah satu spesies nokturnal yang mayoritas aktivitasnya dilakukan di malam hari. Mungkin karena itulah dalam sejarah antropologi peradaban manusia, kelelawar kerap dikaitkan dengan perilaku mistik dan metafisika atau penyebar teror bahkan penyakit. Tapi tahukah Anda, selain fakta misterius tentang kelelawar, kelelawar diketahui memiliki mekanisme biologis yang luar biasa. Seperti yang kita tahu, kelelawar adalah penerbang ulung dengan struktur fisik hyperdrive yang membuatnya mampu bermanuver secara ekstrim, cepat dan akurat. Kelelawar mampu mengepakkan sayapnya 15 kali per detik, yang membuat detak jantungnya dapat berdetak hingga 1000 kali per menit. Saking cepatnya keadaan takikardia atau detak jantung kelelawar. Hal tersebut dapat meningkatkan suhu tubuhnya hingga di kisaran 41 derajat Celcius. Untuk mamalia umum seperti manusia, suhu tubuh atau demam setinggi ini akan menciptakan kerusakan metabolik tinggi yang dapat merobek DNA. Karena sel-sel tubuh kita tentunya akan menghasilkan produk sampingan atau metabolisme yang bersifat racun, yang tentunya hal ini akan mengakibatkan peradangan dan kerusakan sel, bahkan kematian. Tapi semua ini tak berlaku bagi kelelawar. Takikardia atau detak jantung yang meningkatkan hingga suhu metabolismenya sangat tinggi, bahkan dapat terjadi sepanjang malam tanpa henti. Dan hal ini faktanya makin membuat kelelawar menjadi lebih sehat dan tahan terhadap virus atau penyakit, yang membuatnya bahkan memiliki rasio usia 10 kali lebih lama daripada hewan seukurannya. Kali ini kita akan mengulas biologi spektakuler kelelawar, bagaimana ia bisa memiliki usia panjang dan tahan terhadap berbagai virus, di mana informasi ini Profesor Kardus peroleh dari laporan riset beberapa tim dan lembaga sains ternama. Fakta tentang bagaimana kelelawar dapat memperoleh rasio usia hingga 10 kali lebih tinggi daripada hewan seukurannya, dan mengapa mereka jarang sakit atau sangat sehat, tentunya merupakan anomali dari anggapan kita yang selama ini menganggap bahwa kelelawar adalah inang pembawa virus atau penyakit. Sebut saja kisah Hendra virus yang mewabah di Australia pada 1994, yang awalnya menjangkiti kuda sebelum akhirnya menjalar ke manusia. Patogen virus Hendra ini diketahui dibawa oleh kelelawar. Selain itu, masih banyak lagi, seperti halnya Ebola, Nipah, atau virus Marburg, bahkan SARS-CoV-2 atau Corona 2019, yang mayoritas patogennya disebarkan oleh kelelawar. Dan anehnya, meski banyak virus berasal dari kelelawar, tapi diketahui mereka tidak terpengaruh kehadiran virus-virus tersebut. Dan tahukah Anda, kelelawar dapat berusia hingga mencapai 41 tahun. Mungkin menurut Anda, angka seperti itu masih normal, karena di Jepang saja diketahui ada manusia yang hidup selama 122 tahun. Gajah diketahui dapat hidup di kisaran 65 hingga 80 tahun. Dan paus diketahui dapat berusia hingga 90 tahun. Tapi jika Anda lihat diagram ini, maka diagram ini akan menunjukkan rasio rata-rata usia makhluk hidup yang umumnya ditentukan oleh ukurannya. Serangga umumnya berusia di rentan hari atau bulan. Tikus atau tupai umumnya hanya berusia 1 hingga 2 tahun saja. Rasio perbandingan ukuran dengan usia ini dapat kita jelaskan secara ilmiah melalui teori laju hidup yang menyatakan bahwa hewan yang lebih besar memiliki metabolisme yang lebih lambat, yang dapat mengakumulasi faktor-faktor yang merusak, seperti halnya paparan radikal bebas yang akan merusak organ dan sel jauh lebih lambat daripada hewan berukuran kecil yang metabolismenya lebih cepat. Namun diketahui
Teori ini tak berlaku untuk kelelawar. Sebut saja mamalia lain yang seukuran kelelawar, seperti halnya tikus, yang umumnya memiliki rentang usia 1 hingga 2 tahun. Coba Anda bandingkan dengan kelelawar yang berukuran sama, di mana kelelawar memiliki rentang usia hingga 41 tahun. Asal Anda tahu, pada tahun 2017, sebuah studi dilakukan oleh Max Planck Institut Jerman untuk ornitologi, di mana para peneliti mempelajari perilaku tentang kelelawar yang terbang dalam terowongan eksperimen angin buatan, di mana saat itu mereka menanamkan alat pengukur atau detak jantung atau elektrokardiomikro pada kelelawar, di mana mereka saat itu berhasil menemukan bahwa selama istirahat kelelawar memiliki rasio rata-rata sekitar 370 detak jantung per menit. Hal ini jauh lebih kecil daripada tikus yang berada di rentang 600 detak jantung per menit. Namun diketahui, selama penerbangan, kinerja detak jantungnya akan melonjak drastis hingga 900 detak jantung per menit. Hal ini tentunya juga akan meningkatkan metabolisme termalnya atau suhu tubuhnya secara drastis hingga dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Pada manusia, suhu tubuh di atas 40 derajat Celcius merupakan keadaan demam parah yang akan membuat korban rawan tidak sadarkan diri. Tapi pada kelelawar, kondisi ini adalah kunci untuk kelangsungan hidupnya dan ketahanannya terhadap berbagai virus atau penyakit. Asal Anda tahu, demam atau melonjaknya suhu tubuh sebenarnya merupakan sistem pertahanan diri terhadap penyakit, terutama infeksi atau patogen, bakteri atau virus. Contoh, pada balita yang baru diimunisasi, mereka pastinya akan mengalami demam. Tapi sebenarnya hal itu wajar. Pada balita yang diimunisasi, demam yang terjadi adalah mekanisme pertahanan diri dari vaksin imunisasi yang telah diinjeksikan. Namun, seiring berjalannya waktu, demam dan suhu tubuh balita Anda akan normal kembali. Begitu pula demam yang akan terjadi pada tubuh Anda ketika mengalami peradangan atau virus, di mana umumnya patogen tertentu diketahui sangat sensitif terhadap suhu atau panas. Karena itu, ketika kita terserang virus, tubuh kita pasti akan mengalami demam. Tapi hal itu sebenarnya merupakan mekanisme untuk memperlambat atau menghentikan pertumbuhan atau replikasi patogen. Hal inilah yang terjadi pada kelelawar. Meski diketahui, kelelawar dapat membawa banyak jenis patogen dalam tubuhnya, tapi dia tidak akan terpengaruh karena patogen-patogen tersebut nantinya akan direbus oleh suhu tubuhnya setiap saat. Bahkan diketahui, kelelawar mampu bertahan dari serangan 10 juta virus Ebola dalam 1 ml darahnya, atau sekitar 15 juta virus corona per mililiter darahnya. Namun meski begitu, sistem tersebut diketahui hanya berlaku untuk kelelawar. Patogen yang ada di beberapa bagian tubuh pada kelelawar diketahui masih dapat mereplikasi diri dan akan beresiko jika berpindah ke manusia atau mamalia lainnya yang tidak memiliki mekanisme pertahanan serupa. Menurut ahli biokimia Universitas Nasional Singapura, yakni Lin Fawang, mengungkap alasan utama mengapa kelelawar merupakan penyebar patogen yang efektif. Diketahui karena dia dapat hidup lama tanpa efek yang membahayakan dirinya sendiri. Hal itu akan dapat memperbesar jaringan kontak di sepanjang hidupnya. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang mekanisme biologis spektakuler kelelawar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Max Planck Institute mengabarkan